Jamaah rahimakallah, mestinya Senin ketiga ini kajian rutinnya yaitu kitab Tauhid. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, terlebih dahulu kami ingin menjawab dari pertanyaan ya, dari salah seorang jamaah kita ya, tentang menanyakan hadis pada waktu sujud tumit kaki dipertemukan. Insyaallah kata nggih satu dua pekan yang lalu kata nggih. Baik. Nah, majelis tarjih pernah mendapatkan pertanyaan yang hampir serupa dengan pertanyaan jamaah pada waktu kajian 2 pekan yang lalu. Dan pertanyaan tersebut kemudian diberikan judul dalam tulisan jawaban yang dimuat dalam berita resmi Muhammadiyah, yaitu hadis tentang posisi tumit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud. Pertanyaannya, mari kita perhatikan bersama-sama. Satu, di tempat kami ada yang berfaham bahwa ketika sujud posisi tumit dirapatkan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Bagaimana status hadis tersebut? Tapi bukan Al-Hakim, Ibnu Huzaimah juga ada yang hadisnya. Ini yang menanyakan menunjuk pada satu sumber, yaitu riwayat dari Imam Al-Hakim. Dua, bagaimana posisi kaki yang benar ketika sujud? Merapat atau merenggang? Pertanyaan dari pimpinan cabang Bumi Ayu Brebes, Jawa Tengah. Lalu jawaban dari majelis tarjih, mari kita perhatikan bersama-sama ya, ini jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan yang saudara ajukan. Jawaban kami adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui tingkat kesohihan sebuah hadis, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang bisa tentu ulama yang mengerti mustalah hadis atau ilmu hadis. Yaitu satu ya, melakukan takhrid. Takhrid itu melacak dari sumber aslinya, dari mana sumber primer hadis itu ditemukan ya. Yaitu melacak hadis pada sumber-sumber aslinya itu. Yang misalkan al-masadir al-asliyah itu, yaitu kitab-kitab hadis primer yang memiliki sanad, misalnya Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Kalau nilai autor itu bukan sumber primer, itu sekunder itu. Bulughul Maram itu bukan sumber primer tapi sekunder dan yang lainnya. Sumber asli itu ya sumber hadis yang sanadnya ada semuanya lengkap. Dua, melakukan ittibar, yaitu menguraikan sanad untuk mengetahui kemungkinan adanya muttabi. Muttabi itu mengikut atau syahid menjadi penguat. Mengetahui muttabi dan syahid diperlukan untuk mencari jalur penguat jika nanti ditemukan adanya perawi yang dhaif dalam sanad hadis tersebut. Muttabi adalah hadis yang memiliki kesamaan baik redaksi maupun substansi yang diberitakan dengan hadis yang lain, disertai kesamaan perawi pada tingkatan sahabat. Syahid adalah hadis yang memiliki kesamaan baik redaksi maupun substansinya dengan hadis lain, namun memiliki perbedaan perawi pada tingkat sahabat. Melakukan kritik hadis dalam tahap ini dilakukan adalah mengumpulkan informasi tentang ketersambungan sanad atau ittisalus sanad,
Kemudian yang diperlukan lagi adalah adalatul ruwah, keadilan atau kredibel perawi hadis. Yang berikutnya adalah dhabitul ruwah. Dhabib itu adalah hafalannya kuat. Hafalan perawi itu ada dua. Ada yang hafalannya itu dhabib sodron, di luar kepala hafal semuanya itu ya. Tidak ada kitabnya hafal semuanya, tapi ada dhabib kitabah, kitabnya hafal semuanya dibaca. Halaman ini semua hafal itu. Tapi dua-duanya juga ada, juga dhabib kitabah, juga dhabib sodron itu. Kemudian ada sudut, koherensi dalam hadis lain. Kemudian berikutnya langgam as-salamatul minal ila. Ini yang paling sulit kalau kita ngaji hadis, ilmu hadis, mencari cacat yang tersembunyi dari sebuah hadis. Contoh misalnya kalau panjenengan beredar di masyarakat kita dan itu diajari di anak-anak kita, doa makan Allah barik lana itu hadisnya lemah doif. Ada cacat tersembunyi hadis tersebut. Tapi ini populer, masyhur di kalangan anak-anak kita, termasuk guru-guru kita. Yang sahih itu adalah di Bukhari Muslim, cukup baca bismillah saja yang sahih itu. Apakah boleh misalnya baca doa Allahumma barik? Boleh, silakan, asalkan tidak mengatakan ini sumbernya dari Rasulullah. Itu yang penting itu. Ini ada cacat tersembunyi hadisnya itu, lemah itu. Populer, masyhur itu. Allahumma barik lana fima razaqtana fakina ada. Begitupun habis makan juga begitu. Hadisnya lemah itu. Lemah tersembunyi itu. Kalau sudah tahu lemah begitu, jangan dikatakan ini hadis dari Rasulullah, jangan. Ada yang sahih dari Rasulullah itu. Jadi itu ya. Berikut penelitian hadis riwayat Al-Hakim yang saudara tanyakan. Takhrij hadis Al-Hakim dan ittibar sanad. Setelah dilakukan penelitian hadis riwayat Al-Hakim tentang posisi kaki Rasulullah saat merapat ketika sujud, ternyata terdapat pula dalam Sunan Al-Baihaqi. Benar kan? Juga ada dalam Sahih Ibnu Hibban juga ada, dan juga ada dalam Sahih Ibnu Khuzaimah juga ada. Berikut redaksinya. Bahkan dalam kitab Albani ada, dalam Sahih Musnad Ibnu Jarud juga ada itu. Ini hadisnya ini. Yang dijadikan alasan bagi orang-orang kalau sujud tumitnya, ya, kencetnya dipertemukan. Qalat Aisyah mengatakan, Zauju an-Nabi sallallahu istri sallallahu alaihi wasallam, faqadaqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ma'a ala firasyi, padahal awalnya dia itu tidur dengan saya dalam satu tempat tidur. Fawajadtuhu sajidan, maka kami jumpai saat itu sedang sujud Rasulullah. Rasulullah rahimahullah yang jadi tambahan di dalam Rawi Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Rasul itu mempertemukan akibai, yaitu dua tumitnya mustaqbilan, dihadapkan di atraf ujung-ujung asabihi, kakinya, jari-jari kakinya kiblat, di hadapan kiblat. Pasami itu maka kami dengar yakul Rasulullah membaca a'udzu biridho kami nusakha kita. Doa ini yang pernah diajarkan dulu di anak-anak kita ketika membahas masalah sholat taraweh rame di Surabaya 2 tahun yang lalu itu. Ini doa yang dibaca, padahal artinya nanti ada penelitian. Aku berlindung dengan ridhamu ya Allah min sakhita, dari sakha kita itu. Sakhat adalah dalam kelemahan-kelemahan. Wabi afiyaka, dan mohon ampunan min uqubika, dari ancaman-ancaman atau hukuman-hukuman Engkau ya Allah. Wabika minka, dan karena Engkau lah ya Allah. Tunsia, aku memujimu alaika, kepadamu ya Allah. La abluhu kullama kifika, tidaklah akan sampai suatu apapun terhadap kalian ya Allah. Falamma insarafa, maka tatkala Rasulullah selesai, qala Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, hai Aisyah, akhodati syaiton, apakah kamu diganggu syaiton? Fakultu, dijawab oleh Aisyah, amalaka syaiton, apa yang dimaksud syaiton ya Rasulullah itu?
Qala Rasulullah mengatakan bersabda, "Mamin adami, tidaklah ada dari anak Adam illa kecuali lahu syaitan." Pasti ada mereka itu diganggu syaitan atau memiliki syaitan. Fakultu, maka Aisyah mengatakan, "Wa anta ya Rasulullah, termasuk panjenengan ya Rasulullah?" Qala Rasulullah menjawab, "Wa ana, juga iya itu, saya itu," kata Rasulullah. "Lakinni, akan tetapi saya da'autullah, aku dilindungi Allah. Aslama, aku selamat dari gangguan setan." Jadi yang selamat dari gangguan setan itu ya Rasulullah, tapi yang lainnya tidak akan selamat. Ini berdasarkan hadis rawi Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, wal Baihaqi, wal Hakim. Ada lagi Ibnu Jarud juga ada, tapi di sini jawaban tarjih mengutip sampai di sini aja. Keterangan hadis, jaringan sanad atau rangkaian sanad di atas menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak mempunyai syahid. Syahid itu sebagai penguat, sedangkan mutabi yang mendampinginya terdapat pada perawi setelah Sa'id bin Abi Maryam. Kalau lengkap sananya lengkap, ditulis lengkap, ada Sa'id bin Abi Maryam. Kritik hadis. Ini ilmu jarh wa ta'dil itu ya, kritik hadis itu. Peneliti yang dalam hadis di atas langsung dilakukan dengan melihat aspek kredibilitas, cikok ya, kuat ya, adalah adil dan akurasi perawi, serta melihat kemungkinan terjadinya ta'arud, pertentangan ya dengan hadis lain yang lebih sahih. Untuk riset penelitian, jadi persingkat penelitian, faktor ketersambungan sanad dan keselamatan dari cacat yang tersembunyi tidak dilakukan, karena ini butuh ilmu yang panjang gitu ya. Satu, penelitian yang dilakukan kredibilitas dan akurasi hafalan perawi. Setelah memperhatikan sanad, rantaian ya, rawi di atas, ditemukan seorang perawi yang lemah, dhaif. Dalam apa? Dalam aspek akurasi hafalan. Dobibnya juga lemah itu. Mereka gampang lupa. Siapa itu? Yaitu sosok seorang rawi yang bernama Yahya bin Ayyub. Ini kata ulama hadis dikatakan dalam kitab Tahdhibul Tahdhib, Ibnu Hajar Asqalani mengatakan dia itu adalah hafalannya tidak akurat, gampang lali itu. Jadi berikut ini kutipan data perawi tersebut dari kitab Tahdhibul Tahdhib, jilid 11 ya, halaman 163. Karya Ibnu Hajar Asqalani. Ini Ibnu Hajar Asqalani kan menulis Bulughul Maram itu ya, beliau ini Ibnu Hajar Asqalani. Nama Yahya bin Ayyub Al-Ghafiqi Abul Abbas Al-Misri, dari Mesir ini. Dijuluki bapaknya Abbas, berasal dari Mesir itu. Guru-gurunya itu, guru-gurunya ada semuanya. Yang lainnya Humaid, Yahya bin Sa'id, Abdullah bin Abi Bakar, Abdullah bin Dinar, Rabi'ah bin Ja'far, Ismail bin Umayyah, Bakir bin Asyad, Ibnu Juraid, Ubaidullah bin Abi Ja'far, Ubaidullah bin Ja'far, Umar bin Ghaziyah, Abdul Aswad, Muhammad bin Azlan, Yazid bin Abi Habib, Yazid bin Atham, Malik bin Anas Al-Khalaq. Gurunya banyak ini. Memang dia ahli hadis, tapi ternyata menurut penelitian oleh ahli hadis, hafalannya dia yang cacat di hafalan. Murid-muridnya, dia punya murid juga. Siapa? Yaitu Ibnu Juraid, Al-Lais, Juraid bin Hazim, Ibnu Wahab, Ibnu Mubarak, Ashab, Zaid bin Habbah, Yahya bin Ishaq, Al-Maghburi, Abu Salil, Sa'id bin Abi Maryam, Sa'id bin Abi Afir, Isa bin Farad, Musa bin Ayyun, Amru bin Rabi, dan lain-lainnya. Berarti dia memang ulama ahli hadis, punya guru juga punya murid. Penilaian ulama terhadapnya nih. Satu, menurut Imam Ahmad, hafalannya dhaif, lemah. Ibnu Ma'in, soleh orang ini bagus, sikap kredibel itu. Menurut Abdul Hatim, orangnya jujur, soduk. Hadisnya dapat ditulis, tetapi tidak dapat dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil. Abu Daud mengatakan sikok kredibel itu.
Nasai mengatakan la ba'sa, tidak ada apa-apanya. Di lain kesempatan ia menilai Yahya Ghairu kuat, tidak kuat itu. Ibnu Hibban mengatakan sikok kredibel. Ibnu Sa'ad mengatakan mungkarul hadis, hadisnya diingkari. Imam Daruqani mengatakan di sebagian hadisnya ada ketimpang tindihan itu. Imam Tirmidzi mengatakan mengutip Imam Bukhari sikok kredibel. Ismaili mengatakan tidak dapat dijadikan hujjah. Abu Zarrah mengatakan ada kecacatan dalam hafalannya itu. Ibnu Adi mengatakan jika ia menerima hadisnya dari seorang yang sikok kredibel, hadisnya tidak mungkar, ia jujur. Ukaili mengatakan masukkan ke dalam kitabnya ad-du'afa, orang-orang yang lemah itu. Jadi di kalangan ahli hadis terjadi pendapat yang beragam menilai satu orang rawi tadi itu. Ada mengatakan kuat, ada mengatakan sahih, ada mengatakan lemah. Keterangan melihat para kritikus hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Yahya bin Ayyub adalah pribadi yang dipermasalahkan oleh para ulama ahli hadis. Sekalipun banyak ulama yang menganggapnya memiliki kredibilitas yang baik, namun ia adalah sosok yang memiliki hafalan yang lemah. Kelemahan hafalan tersebut juga tidak dapat dikuatkan oleh hadis lainnya. Kenapa? Karena tidak ada mutabi'nya dan tidak ada syahid untuknya. Kelemahan dalam faktor hafalan inilah yang membuat hadis di atas menjadikan nilainya itu dhaif. Sekarang kita meneliti tentang masalah koherensi hadisnya. Mungkin ada hubungan dengan hadis lain. Langkah selanjutnya, jadi majelis tarjih ketika benar itu nggak langsung divonis ini lemah, nggak dipakai. Dilihat barangkali ada kesamaan dengan hadis lain. Langkah selanjutnya dalam menguji kesunahan hadis ini adalah melihat apakah ia bertentangan inkoris dengan hadis lain atau tidak. Setelah dilakukan penelitian, ternyata hadis ini bertentangan atau ta'arud dengan hadis lain yang nilainya lebih sahih, yaitu riwayat dari Imam Muslim dan Nasai, di mana dalam hadis tersebut tidak disebutkan kisah Aisyah melihat kaki Rasulullah yang berjepit ketika sujud atau ketika sholat. Hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih sahih tersebut adalah hadis syadz, janggal, dan dikategorikan sebagai hadis dhaif. Ini yang hadis sahih riwayat Imam Muslim itu. Aisyah tadi, Aisyah mengatakan, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailah, malam, bilal firosi, dari tempat tidur. Fal tamastuhu, maka kami sentuh. Faqadtu yadayya, dan ketemulah tanganku ala badni udami, yaitu di perut, di bagian tengah bagian kakinya. Ini sebagai dalil majelis tarjih ya, di antaranya bahwa suami istri kalau bersentuhan kulit tidak batal wudunya. Bahwa dan dia itu ketika itu Rasulullah fil masjid, di masjid. Bahwa dan keduanya kakinya dari mansuyatin. Saat itu Rasulullah kakinya diselujurkan. Bahwa yakul, dan ketika itu Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah, a'udzu biridhoika, yang tadi sama ya, min sakhitin sama ya. Wa bi'afika min uqubika sama, wa a'udzu bika minka la aqsa sana alayka anta kama asnaita ala nafsi. Sampai di sini di Muslim. Tidak ada tambahan yang lain. Peristiwanya sama. Saat Aisyah malam-malam kehilangan Rasulullah, dijumpai Rasulullah dalam keadaan sujud. Di Sahih Muslim dan Nasai. Keterangan. Tanpa dalam hadis ini ada bagian cerita yang sama dan ada bagian yang berbeda dengan hadis riwayat Al-Hakim yang di atas tadi atau Huzaimah tadi. Bagian yang sama adalah laporan bahwa Aisyah dalam satu malam kehilangan Rasulullah dari sisinya dan kemudian berusaha mencari beliau. Kesamaan ini menunjukkan bahwa kejadian yang dilaporkan oleh Al-Hakim dan Muslim dalam hadis masing-masing adalah peristiwanya sama, kejadiannya sama. Adapun bagian yang berbeda dalam dua hadis ini adalah
hadis riwayat Muslim menceritakan Aisyah sempat memegang kaki Rasulullah SAW ketika sujud. Dan hadis Al-Hakim tidak. Hadis Muslim tidak menyebutkan Aisyah melihat posisi kaki Rasulullah ketika sujud yang merapat, tidak ada di Muslim. Sedangkan hadis Al-Hakim menyebutkannya merapat. Jadi ada perbedaan, ceritanya sama tapi ada peristiwanya sama, kejadiannya sama, ada hal-hal yang berbeda sehingga timbul akibat hukum di kalangan kita berbeda ketika pada waktu sujud. Terakhir, hadis Al-Hakim menyebutkan terjadinya dialog antara Rasulullah dan Aisyah setelah beliau selesai sholat. Ada dialog tadi kan pada Hakim, sedangkan hadis Muslim tidak ada dialog antara Rasulullah dan Aisyah. Mana yang janggal itu? Mana yang kuat? Mari kita lihat. Hadis Abu Daud dapat dijadikan mungkin penguat sebagai syahid itu. Setelah diteliti hadis Al-Hakim dan Daruqutni, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan yang lainnya juga Ibnu Jarud yang disebutkan di atas ternyata memiliki pendukung dari hadis lain, yaitu hadis riwayat Abu Daud yang secara substansi inti beritanya itu senada dengan hadis di atas. Dalam hadis Abu Daud, Rasulullah SAW diriwayatkan memerintahkan untuk merapatkan kedua paha ketika sholat. Jika kita perhatikan merapatkan paha, sama memang artinya dengan merapatkan kedua kaki atau tumit kaki. Namun demikian, sayang sekali, setelah diteliti hadis Abu Dawud tidak dapat dijadikan penguat sebagai syahid. Kenapa? Karena hadis ini sendiri juga bernilai lemah. Terdapat seorang rawi yang bernama Darot yang ditolak oleh para kritikus hadis oleh ulama ahli hadis. Imam Abu Hatim mengatakan menilai bahwa dia lemah itu. Imam Ahmad mengatakan mungkarul hadis, artinya diingkari. Ini bisa dilihat dalam kitab Rijalul Hadis, yaitu Takdibut Takdib Ibnu Hajar Asqalani, jilid 3 halaman 180. Nah, dengan demikian ia tidak dapat dijadikan penguat untuk hadis Al-Hakim, hadis Daruqutni, hadis Ibnu Majah, dan hadis Ibnu Khuzaimah di atas. Berikut ini adalah jaringan sanad dan hadisnya. Tapi sanadnya nggak ditulis lengkap ini. Kalau lengkap maksudnya Abu Dawud dulu. Langsung sanad yang terakhir dan rawi yang terakhir yang pertama itu Abu Hurairah. Abu Hurairah Nabi sallallahu qala idza sajada, apabila sujud ahadukum salah seorang di antara kamu fala yaftarisa yadi iftirasal kaf. Janganlah jelontrong seperti jelontrongnya anjing. Wa yadumma fakhidin, dan pertemukanlah kukunya itu atau pahanya itu. Hadis tentang meregangkan kaki. Di sisi lain, terdapat pula hadis riwayat Abu Daud yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW sholat dengan meregangkan kedua pahanya. Berikut ini jaringan sanadnya sebagai berikut. Kalau ini sanadnya nggak lengkap semuanya ini. An Abi Humaid bihadzal hadis, dengan hadis ini qala mengatakan, wa idza sajada, apabila beliau sujud, farroja itu dipegang itu. Baina antara fakhidai, di antara dua pahanya. Wairo, tanpa hamil, tanpa dibebankan pada batnau, perutnya. Ala syai'in, suatu min fakhidi, dari kedua pahanya itu. Namun setelah dilakukan penelitian, ditemukan data bahwa menurut Nasaruddin Albani dalam kitab Irwaul Ghalil jilid 2 halaman 80, rawi yang bernama Utbah dalam jaringan sanad di atas bernama lengkap Utbah bin Abil Hakim Al-Hamdani. Jika memang nama lengkapnya Utbah menurut Albani di atas benar, maka berarti ia adalah sosok yang lemah. Betul, jamaah rahimakumullah. Memang Albani punya fikih sholatnya. Di sini justru Albani itu dirapatkan tumitnya. Maka ketika ada hadis yang bertentangan, ditolak oleh Albani itu. Tapi ulama lain tidak mengatakan lemah hadis tersebut. Albani saja mengatakan ya, Utbah itu dilemahkan oleh Albani itu. Karena Albani punya fikih yang berbeda dengan hadisnya Utbah tadi. Karena dalam Takdir Takdir jilid 2 halaman Ibnu Hajar menyebutnya Utbah Al-Hakim sebagai soduk. Tapi sini tidak sampai lemah. Hanya mengatakan Ibnu Hajar
ini orang jujur, tapi yuti kasiron, banyak keliruannya dalam periwayatan hadis. Tidak mengatakan lemah, beda dengan lemah itu. Kesimpulan. Satu, hadis Aisyah dari Muslim dan Nasai sahih, tetapi tidak ada di dalamnya atau dilalah menunjukkan keterangan yang menunjukkan tentang posisi kaki yang merapat ataupun merenggang. Ini yang pertama. Dua, baik hadis yang menyebutkan kaki Rasulullah SAW merapat dan merenggang ketika sujud, kedua-duanya dhaif, sehingga keduanya tidak bisa dijadikan hujjah. Ketiga, karena tidak ada satupun informasi yang sahih mengenai hal ini, maka dapat dipilih posisi manapun yang nyaman untuk dilakukan. Ini pilihannya berarti terserah kita. Boleh, maksudnya dirapatkan atau boleh diregangkan. Itu tarjih. Tadi kami punya catatan sendiri. Pertama itu, hadis yang dikatakan oleh sahabat Abu Humaid ini. Wa idza sajada, apabila sujud farroja, diregangkan baina antara fakidah itu, antara kedua pahanya, ghairu hamilil batnahu, tidak membagi pada perutnya, ala fasyaid suatu min fakidiyah, dari kedua pahanya itu. Sekali lagi ya, ini diceritakan di atas tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, namun juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra jilid 2 halaman 115. Walaupun sekali lagi hadis ini dithaifkan oleh Albani, tadi Albani kan, tapi sekali lagi Al-Hafidz Ibnu Thahir mensahihkan hadis tersebut. Dalam hadis di atas, Rasulullah meregangkan pahanya. Sementara Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, ungkapan meregangkan kedua pahanya, apa maksudnya? Maksudnya adalah meregangkan antara kedua pahanya, kedua lututnya, dan kedua telapak kakinya. Itu kata Asy-Syaukani, Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autornya itu. Para ulama dalam mazhab Syafi'iyah berkata, meregangkan antara kedua telapak kaki seukuran sejengkal. Ini ditulis oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autor jilid 2 halaman 287. Sehingga di kalangan Syafi'iyah sujud itu boten kakinya itu boten dipertemukan karena alasan tadi itu yang ditulis dalam kitab Nailul Autor oleh Imam Asy-Syaukani. Walaupun hadis ini istilahnya ihtimal itu mengandung makna secara umum, tetapi tahqiq pembenaran posisi kaki tumit lebih dekat diregangkan sebagaimana paha daripada dirapatkan. Kedua, ada kesaksian Abdurrahman, seorang tabi'in yang sholat di belakang 80 sahabat, mengatakan seperti ini. An Uyainah bin Abdurrahman, di sanadnya lengkap, qala mengatakan, kuntu ma'abi, ketika itu kami berada dengan ayah saja fil masjid, di masjid. Kalau aku melihat, katanya, rojulan soft dalam barisan bainal qudama ini, dalam baris kaki-kakinya berbaris. Faqala al-Azhar ahaduma, dikatakan oleh Azhar al-Jubil ukhri yang lain, laqad ra'aitu, aku sungguh melihat di hadal masjid, di masjid ini tuh, samanya asra 18 min ashabi, dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma ra'aitu, tidaklah aku melihat ahad dan seorang hidup dari mereka, fa'ala melakukan hadaqat sama sekali, artinya dilihat oleh perawi ini, yaitu Abdurrahman tadi mengatakan, aku nggak pernah melihat sahabat-sahabat Rasulullah ketika sujud kakinya itu dirapatkan, tidak ada, kata Abdurrahman tadi itu ketika sujud. Bukan satu sahabat, banyak sahabat. Ini Ibnu Syaibah dalam kitab Muslimnya. Ibnu Syaibah itu lebih tua daripada Imam Bukhari. Lebih dahulu Ibnu Syaibah ini. Ketiga, hadis dari Rifa'ah bin Rafi'. Summa i'tadil. Kali ini di APT ada katanya. Kemudian i'tidal, qaiman berdiri, summa sajad, summa sujud. Fa'tadil, i'tidal sajad, sujud pun juga i'tidal. Sujud i'tidal bagaimana? Ya lurus.
Keempat, hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, wastaqbala, dan menghadapkan di atrof ujung-ujung asobi jari rijlaihi, kakinya kiblat, di hadapan kiblat. Ini sahih itu. Di Bukhari itu, jelas sahih itu. Posisi sebelum sujud adalah qiyam, berdiri, iktidal, tegak lurus. Sedangkan dalam posisi qiyam iktidal disyariatkan untuk meregangkan kaki. Kita kan ada syariatnya. Bahkan di buku 3 di sini pada waktu kita menghadap kiblat ini kaki kita itu buat dirapatkan, bukan begini. Selepang ini apa? Lurus badan kita. Kalau Safiyah itu segini. Tapi kalau Hambaliyah begini, antara kaki yang satu, yang kanan yang kiri itu. Tidak beda ini, buku 3 ada. Bukan dirapatkan begini, natek gitu. Bukan dipegangkan begini, bukan. Ya beda, buku 3. Begitu juga dalam posisi sujud. Kita diperintahkan untuk meluruskan sujudnya. Tentu saja maksudnya posisi kaki diregangkan hingga sejajar dengan bahu. Sebagaimana iktidal dalam qiyam atau berdiri sholat. Bukan dengan cara dirapatkan. Di samping itu dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi diriwayatkan untuk mendapatkan jari-jari kaki ketika sujud ke arah kiblat, maka paling memungkinkan yang bisa dilakukan adalah dengan cara merenggangkan kaki atau tumit, bukan dengan cara dirapatkan. Oleh karena itu, hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya tadi dan Nasai dengan berbagai korina atau jalan-jalan lain di atas, indikasinya sebagai tahqiq pembenaran ihtimal dari kesimpulan umum bahwa posisi kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu ya saat sujud hanya diregangkan, bukan dirapatkan. Demikian ya kesimpulan dari kami. Ada lagi tambahan ini kesimpulan hadis yang dijadikan dalil sahih ini yang jelas merapatkan telapak kaki tumit ketika sujud adalah hadisnya dhaif, lemah, hingga tidak dapat dijadikan hujah. Walaupun sekali lagi di Albani hadisnya dikuatkan dari fikihnya Albani lagi atas sholatnya itu. Di sini disuruh perintahkan kita merapatkan tumit yang Albani itu. Kedua, hadis Aisyah yang sahih tidak dapat dijadikan dalil merapatkan telapak kaki atau tumit. Kenapa? Karena hadisnya itu masih ihtimal umum antara merapatkan dan antara tidak merapatkan. Ketiga, tahqiq ihtimal, pembenaran terhadap yang umum tadi itu adalah kaki atau tumit diregangkan, bukan dirapatkan. Berdasarkan apa? Qorina, indikasi hadis-hadis lain. Keempat, kaifiyah, cara sholat ya, posisi telapak kaki tumit ketika sujud adalah diregangkan, bukan dirapatkan. Demikian beberapa catatan kami. Itulah jawaban dari pertanyaan panjenengan 2 pekan yang lalu. Enten hadisnya sudah kami bacakan semuanya tadi. Monggo kalau ada yang mau dibahas tanyakan, silakan.